Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan DDTK khususnya adalah pada deteksi dini perkembangan anak. Ya, deteksi dini perkembangan anak di sini adalah deteksi dini penyimpangan perkembangan dan deteksi dini penyimpangan mental emosional, yang mana di situ untuk video pembelajaran sudah di-share oleh PJMK. Ya, ada 3 video tentang KPSP, video tentang TDD-TDL, dan yang ketiga adalah video tentang deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu KMPE, MCAT, dan GPPH. Jadi di sini kita belajar banyak hal untuk pertemuan kali ini. Untuk video pembelajarannya sudah dilihat belum? Halo, dengar suaranya Bu Deris enggak? Sudah? Ampun, Bu. Oke, kalau sudah di sini kita langsung ke diskusi saja. Jadi di sini pengantar sedikit tentang deteksi dini penyimpangan perkembangan. Jadi intinya kalau deteksi dini penyimpangan perkembangan adalah meliputi 3 item, yaitu KPSP, TDD, dan TDL. Nah, kalau KPSP di sini mulai bisa dilakukan pada anak usia 3 bulan. Ya, mulai anak usia 3 bulan, kemudian sampai usia 24 bulan itu adalah setiap 3 bulan. Ya, di sini sesuai dengan KPSP, kuesioner praskreening perkembangan yang tersedia ya dari Kemenkes. Di situ adalah mulai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya dengan interval 3 bulan sampai 24 bulan. Kemudian setelah 24 bulan adalah dengan interval 6 bulan. Kemudian untuk TDD-TDL di situ kalau TDD di sini juga mulai bisa dilakukan pada usia 3 bulan. Sedangkan kalau TDL di sini adalah mulai bisa dilakukan pada usia 36 bulan. Cara-caranya dan bagaimana penyimpulannya sudah dijelaskan pada video pembelajaran. Sedangkan untuk deteksi dini masalah perilaku emosional di sini adalah menggunakan KMPE, yaitu kuesioner masalah perilaku emosional, yang mana di sini bisa dilakukan mulai anak usia 36 bulan. Ya, jadi menggunakan KMPE usia 36 bulan ya sampai dengan 72 bulan. Sedangkan kalau MCAT modified ya, CAT di sini bisa dilakukan sebelum anak usia 36 bulan. Jadi mulai 18 bulan sampai 36 bulan. Itu bisa dilakukan untuk mengetahui apakah anak di sini mempunyai risiko tinggi autis apa tidak. Kemudian kalau untuk GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, di sini dilakukan mulai anak usia 36 bulan. Jadi usia 36 bulan sampai 72 bulan dilakukan tes gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, pada item-item itu ya perlu adanya penekanan-penekanan yang mana sudah ada penjelasan pada masing-masing video pembelajaran yang sudah bisa kalian lihat. Jadi silahkan kita masuk pada sesi diskusi. Intinya adalah rangkuman dari deteksi dini penyimpangan perkembangan dan deteksi dini penyimpangan mental emosional adalah itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya di sini kita masuk ke diskusi ya, yang mana diskusi kali ini adalah
kita membahas tentang deteksi dini penyimpangan perkembangan dan deteksi dini penyimpangan mental emosional. Silakan dari video pembelajaran yang sudah bisa kalian lihat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, barangkali ada yang perlu didiskusikan, atau ada yang perlu dijelaskan ulang terkait hal tersebut. Mulai KPSP, TDD, TDL, KMPE, kemudian MCAT, dan GPPH. Ada buku ya, buku tentang panduan deteksi dini tumbuh kembang anak prasekolah. Di situ untuk deteksi perkembangan anak prasekolah ada pada halaman 26 dan bagaimana melakukannya juga sudah ada penjelasannya di bab tersebut. Cuma di situ kalau dokumentasinya di situ adalah mulai pada halaman 80 ya untuk laporan deteksi perkembangan anak prasekolah. Silahkan jika ada yang perlu ditanyakan, jika ada yang perlu didiskusikan, jika ada yang perlu dijelaskan ulang, ya. Sebenarnya dengan melihat membaca buku ini ya dan mendengarkan video penjelasan yang ada pada video pembelajaran, insya Allah kalian di sini akan bisa memahami. Nah, asalkan di sini pada saat mendengarkan video pembelajaran kalian benar-benar konsentrasi dan minimal sudah membaca dari panduan buku yang sudah kalian pegang. Silakan, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan? Kaitannya dengan deteksi dini penyimpangan perkembangan dan deteksi dini penyimpangan mental emosional, atau sekarang adalah perilaku emosional. Barangkali ada pengalaman, baik itu dari keluarga atau dari tetangga, kendalanya apa, kenapa, atau belum ada tindak lanjutnya bagaimana. Silahkan. Karena di sini ya pada daerah Lamongan ya salah satu intervensi, bukan salah satu, beberapa intervensi yang harus dilakukan pada anak-anak ya yang mengalami masalah perkembangan ya pada hasil deteksi penyimpangan perkembangan maupun deteksi penyimpangan masalah perilaku emosional itu dibutuhkan beberapa terapi. Jadi ada terapi perilaku, ada terapi okupasi, dan ada terapi wicara. Ya, jadi kalau fisioterapi itu mengarah ke masalah pertumbuhannya, kemudian ada terapi okupasi, terapi wicara, dan terapi perilaku itu mengarah ke perkembangan. Tetapi kalau di Lamongan di sini terapi okupasi dan terapi wicara sudah mulai ada. Jadi kalau di RSU sudah ada terapi okupasi, terapi wicara. Di RSM juga tahun lalu sudah mulai buka terapi wicara. Ya, tetapi di Lamongan belum ada poli tumbuh kembang ya yang benar-benar detail untuk tumbuh kembangnya. Lah gimana Bu? Nanti kalau seandainya di sini di Lamongan ditemukan anak mengalami masalah salah satu dari hasil deteksi perkembangan itu harus dirujuk kemana? Silakan langsung dirujuk ke rumah sakit daerah Lamongan dulu, nanti akan dites ulang oleh dokter spesialis anak. Nah, nanti akan dilakukan rujukan pada rumah sakit yang mempunyai poli tumbuh kembang anak. Ya, kalau daerah Lamongan belum ada rumah sakit yang memiliki poli tumbuh kembang anak, karena kalau rumah sakit yang memiliki poli tumbuh kembang anak itu akan ada paketannya, jadi ada psikolognya, kemudian ada spesialis anak konsultan, ya, kemudian ada spesialis jiwa konsultan, ya, karena pada anak-anak yang mengalami masalah perkembangan itu sebenarnya tidak hanya butuh pada dokter spesialis anak, tetapi butuh juga pada dokter spesialis jiwa.
ya, karena utamanya adalah pada anak yang mengalami pada anak autis, ya, masalah perilaku, masalah emosional, hiperaktif, ya, itu adalah butuh konsultan masalah jiwa. Ya, paling dekat kalau daerah Lamongan adalah mengarah ke Gresik untuk ada rumah sakit poli tumbuh kembangnya. Jadi semoga nanti ke depannya di Lamongan juga sudah mulai ada untuk poli tumbuh kembang anak. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan, jika ada yang perlu didiskusikan, atau bahkan perlu dijelaskan ulang mengenai materi, ya, materi tentang deteksi dini penyimpangan perkembangan dan deteksi dini penyimpangan mental emosional atau perilaku emosional. Sambil menunggu mungkin Lilis, ya, silakan. izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa anak yang terkena speech delay itu kok cara mengungkapkan apa kan keterlambatan dalam bicara? Itu kok sering itu Bu ya? Apa mengungkapkannya itu pakai gerakan memukul atau apa gitu ya Bu? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi speech delay itu adalah gangguan, ya, keterlambatan di dalam bicara. Ya, keterlambatan bicara. Jadi salah satu perkembangan anak di sini adalah speech delay. Jadi di dalam perkembangan itu ada 4 aspek, ada 4 sektor, yaitu perkembangan motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan personal sosial. Nah, bahasa ini adalah lebih ke bicara. Ada anak-anak yang mengalami masalah di dalam bicara, ya, keterlambatan di dalam bicara, itu biasanya diikuti dengan apa? Masalah memukul atau apa ya? Ada gerakan. Karena apa? Sebenarnya anak ini pengen mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Dia berusaha ingin mengucapkan apa yang ada di pikirannya, tetapi dia kesulitan menyampaikannya, sehingga mekanisme copingnya adalah dia mengeluapkan perasaannya adalah dengan gerakan. Mungkin ada gerakan marah atau gerakan fisik, ya, mengepalkan tangan atau memukulkan tangan atau apa, karena dia ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya tetapi kesulitan. Nah, hal-hal itulah perlu adanya terapi wicara. Kalau dia itu sebenarnya sudah bisa mulai ngomong, tetapi ngomongnya yang kurang lancar, mungkin bisa dilatih untuk banyak bicara. Tetapi kalau pada anak yang keterlambatan bicaranya itu memang belum bisa mengungkapkan kalimat, ya, hanya kata-kata saja, itu perlu spesifik ke terapi bicaranya. Jadi memang kalau seandainya ada gerakan lain, itu adalah memang mekanisme coping, tergantung individu masing-masing. Ada yang dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan bicara, akhirnya dia diem, akhirnya dia hanya menunjuk, atau dia hanya ada emosi teriak, atau ada gerakan-gerakan, tapi itu semuanya tergantung mekanisme coping daripada individu masing-masing, karena nanti itu akan berbeda mekanisme copingnya antara satu individu dengan individu yang lain, antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi, tapi kebanyakan adalah dengan ekspresinya itu tadi, karena anak-anak kan di situ memang belajar untuk mengontrol emosi. Jadi emosinya biasanya mengarahnya ke situ. Jadi di situ pengasuh orang tua, ya, di situ diperlukan peran aktifnya, ya, bagaimana melatih anak itu untuk bisa mengungkapkan perasaannya. Begitu? Iya Bu. Tapi kenapa kok anak yang apa terkena speech delay itu kayak mencerna kata-kata orang lain itu kok agak itu ya Bu ya? Apa agak sulit gitu Agak harus kesulitan ya. Iya. Iya, yaitu karena memang anak itu mengalami keterlambatan bicara, ya. Dia kadang di situ dia paham, tapi untuk mengeluarkan kalimat atau kata itu kesulitan. Sehingga kadang dicontohkan dengan mimik, ya, mimik mulutnya, gerak bibir dari yang mengajarkannya, ya, akhirnya dia menirukan. Ya memang karena dia ada
keterlambatan, ada kesulitan di dalam bicara, sehingga perlu dilatih di dalam terapi bicara. Makanya nanti di dalam terapi bicara itu nanti akan diajari, ya. Terapi bicara itu ada profesinya sendiri. Jadi seorang perawat atau tenaga kesehatan lain itu tidak boleh memberikan terapi bicara, ya. Bahkan seorang dokter itu tidak boleh memberikan terapi bicara. Karena terapi bicara itu ada profesi sendiri. Terapi bicara, terapi okupasi itu ada prodinya sendiri, ada kuliahnya sendiri, istilahnya seperti itu. Jadi ada jurusannya sendiri untuk terapi bicara dan terapi okupasi. Jadi ada tahap-tahapannya bagaimana melakukannya, bagaimana mengenali anak dengan terapi bicara dan sebagainya. Jadi sementara ini ada jenjangnya adalah masih D3, D3 terapi bicara dan D3 terapi okupasi. Ya memang itu cirinya pada anak yang mengalami masalah speech delay. Gitu ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, silahkan selanjutnya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, barangkali ada yang perlu didiskusikan, boleh disampaikan baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Kalau secara langsung silakan langsung dibuka, menyampaikan di situ namanya, kelasnya, dan apa pertanyaannya. Gimana? Nah ini termasuk ya, ini biasanya orang awam menganggapnya remeh ya pada anak-anak yang hiperaktif ya. Kalau orang Jawa mengatakan tingkai akeh. Nah itu biasanya banyak yang menganggap bahwa biarin nanti dengan berjalannya waktu itu nanti akan kembali dengan sendirinya. Nah, jangan, karena pada masa-masa emas di situ anak harus diberikan intervensi, dibantuan ya supaya anak bisa mencapai keterlambatan atau mencapai perkembangan sesuai dengan usianya. Jadi banyak orang awam itu mengatakan, wes biarin sendiri, nanti nek bertambah usia lah hilang-hilang dewi. Engko nek usianya sudah bertambah kan anaknya sudah tahu, sudah paham, makanya dia akan bisa seperti anak normal. Bukan seperti itu ya. Pada anak hiperaktif ya, kadang orang menganggap tingkai ake loh. Tingkai ake itu yang penting harus tahu kondisi, harus tahu kapan di situ anak bisa dikontrol. Sudah dikasih tahu dia akan diam. Nah, tetapi kalau diam hanya sebentar, kemudian kembali lagi lah itu perlu adanya terapi lah. Kalau pada anak hiperaktif itu biasanya perlu adanya terapi perilaku lah. Kalau terapi perilaku ini bisa dilakukan oleh seorang perawat, tetapi harus mengikuti pelatihan tersendiri. Gitu. Ada yang tanya, sebelum saya bacakan pada kolom chat, silahkan untuk link kehadiran ya siang hari ini bisa di-share di kolom chat. Nah, ini ada yang bertanya pada kolom chat dari Tri Agustina dari 4B. Assalamualaikum Bu, mohon izin bertanya, apakah keterlambatan dalam tumbuh kembang dapat dipengaruhi dari faktor gen atau keturunan? Sekian, terima kasih. Oke, di sini dilihat dulu masalahnya ya. Spesifik keturunan murni itu tidak bisa 100%, tetapi sumbangsinya ada ya. Tumbuh kembang anak, masalah tumbuh kembang anak itu secara genetik juga bisa, tetapi bukan 100% ya. Semisal di situ anak mengalami masalah pertumbuhan karena faktor atau penyakit genetik. Nah, itu juga bisa menjadi faktornya. Atau anak ternyata di sini mengalami masalah gangguan masalah perilaku emosional. Ya, ternyata di situ pengendalian emosinya secara genetik itu ada enggak ada, tetapi semuanya itu adalah tergantung stimulasinya. Kalau stimulasinya itu bagus, maka di sini genetiknya itu karena prosentasenya tidak banyak bisa ditekan sehingga anak tidak mengalami masalah di dalam perkembangannya itu. Begitu juga dengan pertumbuhan ya, secara genetik di situ ada penyakit ya penyerta yang bisa menyebabkan anak tersebut mengalami masalah pertumbuhan. Nah, karena ada stimulasi baik secara nutrisi maupun stimulasi lainnya sehingga anak bisa mengejar pertumbuhannya itu sesuai dengan usianya.
Jadi di sini pertanyaannya, apakah dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan? Iya, tetapi di situ prosentasenya tidak banyak. Karena pertumbuhan dan perkembangan anak itu adalah multifaktor, banyak faktor. Semua faktor tersebut bisa ditekan dengan adanya pemberian stimulasi. Bagaimana pemberian stimulasinya? Tergantung di situ mengarahnya kemana. Ya, kalau pertumbuhan dilihat dulu pertumbuhannya apa. Kalau pertumbuhan gigi dengan pemberian stimulasi alat-alat yang bisa menstimulasi pertumbuhan giginya. Kalau pertumbuhan ternyata tinggi badannya, ya berarti dengan olahraga. Kalau ternyata di situ pertumbuhannya adalah berat badannya, oh berarti dengan pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Jadi tergantung aspek apa yang perlu kita berikan stimulasinya. Semisal ternyata adalah stimulasinya ke perkembangan, dilihat di situ perkembangannya apa. Apakah motorik halus, motorik kasar, bahasa, atau personal sosialnya, atau bahkan ke emosionalnya, perilakunya, atau bahkan ke kognitifnya. Nah, di situ tergantung halnya. Semisal di sini motorik kasarnya apa? Di situ adalah berjalan. Berarti stimulasinya, bagaimana cara memberikan stimulasinya? Dengan apa? Memotivasi anak untuk latihan berdiri dan melangkahkan kakinya. Bagaimana caranya? Oh mungkin dengan, oh anak ini tertarik, mungkin diberikan mainan-mainan yang berdirikan anak, kemudian anak diberikan di depan anak itu diberikan mainan-mainan yang menarik untuk anak sehingga memberikan stimulasi anak untuk melangkahkan kakinya. Kalau ternyata stimulasinya adalah anak untuk memegang pulpen ya, anak memegang pulpen. Di sini ini termasuk motorik halus ya. Ternyata bagaimana stimulasinya? Berikan pulpen kepada anak dan berikan contoh anak untuk menulis, bukakan, kemudian si yang memberikan stimulasi juga memegang, kemudian memberikan contoh bagaimana memegang. Coba kamu lihat pada anak itu kan memegang pulpen kan nggak bisa langsung bagus seperti ini. Pertama nulisnya begini, dicoret-coret-coret, megang krayon juga begini ya. Kemudian begini juga begini dulu, akhirnya tulisnya sulit ya, baru bisa sempurna di dalam memegang maupun menulisnya. Nah, itu kan stimulasi. Tergantung di situ aspek apa yang diberikan dalam tujuan stimulasinya itu. Pertumbuhan atau perkembangan. Kalau pertumbuhannya, pertumbuhan apa? Kalau perkembangannya apa? Gitu untuk Mbak Tri Baik, Bu, penjelasan. terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya silahkan bisa di kolom chat atau bisa langsung menanyakan di unmute, menyampaikan apa yang perlu ditanyakan dan yang perlu didiskusikan atau yang lainnya. Silahkan. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Ya silahkan Ajeng. Kan untuk anak prasekolah sekitar umur 3-4 tahun yang mau masuk PAUD gitu Bu misalkan. Nah biasanya orang tuanya itu baru kayak memberi anak tersebut tuh kayak buku sama pensil. Jadi mulai baru dikenalkan peralatan tersebut sekitar umur segitu. Nah setelahnya baru sekitar beberapa bulan dimasukkan ke PAUD atau TK. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, apakah itu termasuk terlambat dalam pemberian stimulasi atau bagaimana, Bu? Dan lebih baiknya anak dikenalkan dengan seperti itu kira-kira umur berapa? Sekian, Bu. Terima kasih. Tadi dikenalkan usia berapa? Sekitar umur 3-4. 3-4. Oke, terima kasih ya. Jadi ya, pada tahap perkembangan di situ anak ya ada sendiri anak usia berapa itu sudah ada patokannya. Jadi kalau masalah dikenalkan dengan pulpen dan nulis di situ pada usia berapa? Pada anak yang sudah mulai ya bisa
perkembangan motorik kasarnya itu sudah mulai bisa duduk. Ya. Untuk memegang dan menulis itu sebenarnya adalah pada anak usia 2 tahun ke atas. Di rumah itu sudah mulai diberikan ya untuk kertas sama pulpen. Mengapa anak 2 tahun ke atas? Karena anak 2 tahun ke atas itu seharusnya adalah dia sudah melewati tahap di dalam perkembangan bahasa. Jadi sudah mulai bisa bicara, sudah bisa memahami ya, sudah bisa dijelaskan. Kalau pada anak usia 1 tahun ya, 1 tahun gitu mungkin dia akan masih coret-coret seenaknya, tetapi di situ tetap diberikan stimulasi, diajarkan buku, melihat warna ya. Tapi kalau usia 2 tahun ke atas itu sudah mulai dikenalkan dengan mulai coret-coret ya. Karena apa? Coba kamu memberikan stimulasi pada anak usia 1 tahun gitu, megang pulpennya pasti masih seperti ini ya. Jadi ini masih seperti ini. Nulis pun masih seperti ini. Ya, tetapi kalau sudah 2 tahun ke atas itu juga mungkin pertama masih seperti ini, kita ajari mungkin masih bingung semua, kadang dimasukkan, kadang begini, ya. Jadi itu kita luruskan dan harus sabar melatihnya. Itu perkembangan motorik halusnya, mengenalkan, menulis, itu sedini mungkin. Tetapi jangan memberikan stimulasi, jangan terus, oh sudah diberikan nggak bisa-bisa ya. Memang tahapannya di situ bertahap, ya tidak bisa langsung. Makanya di situ ada sekolah itu adalah batita di bawah 3 tahun. Ya, biasanya di situ diterima anak di atas 2 tahun sampai di situ adalah di bawah 3 tahun. Ya, pada sekolah-sekolah yang memperhatikan itu biasanya pengelompokan pada ya PAUD yang kelompok bermain itu biasanya ada pengelompokan sesuai dengan usia. Jadi anak di bawah usia 3 tahun, 2 sampai 3 tahun dan kelompok bermain dengan usia di atas 3 tahun. Karena di situ perkembangannya berbeda, stimulasinya juga berbeda. Nah, biasanya pada kelompok bermain yang kelompoknya itu di bawah 3 tahun, itu biasanya nanti pada tahun berikutnya itu masih disarankan untuk tetap berada pada kelompok bermain, tetapi pada kelompok yang di atas 3 tahun. Ya, ada enggak Bu yang kurang dari 3 tahun itu menerima disekolahkan TK ya? Ini ya, prinsip ini yang harus kita pegang. TK ya, TK itu adalah TKA sama TKB. Ada lagi playgroup. Playgroup itu adalah kelompok bermain. Makanya namanya itu adalah PAUD, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu ada kelompok bermain dan ada TK. Ya, kelompok bermain itu kalau disebut di orang awam itu adalah playgroup. TK, taman kanak-kanak itu ada TKA dan ada TKB. Nah, kelompok bermain itu biasanya ada pembagian lagi di bawah 2 tahun dan di atas 2 tahun. Di bawah 3 tahun dan di atas 3 tahun. Ya, jadi usia 2 sampai 3 tahun dan di atas 3 tahun. Nah, itu nanti akan berbeda sendirilah. Itu penjelasan dari Bu Lilis ya, semoga bisa dipahami. Gimana Mbak Ajeng? Nggih Bu, sudah, terima kasih. Sama-sama. Jadi kalian kalau punya ponakan, punya adik, ya itu sudah mulai bisa diberikan stimulasi ya. Biasanya kalau stimulasi motorik halus memegang pulpennya itu sejak dini, itu biasanya menulisnya itu bagus. Kalau kamu ternyata kok tulisannya jelek, berarti di situ kemungkinannya adalah dulu stimulasi untuk motorik halusnya adalah terlambat. Ya, terlambat akhirnya apa? Tidak sabar kalau menulis ya. Tetapi tahap perkembangan anak tersebut beda-beda. Kadang stimulasi yang diberikan itu sudah sama-sama lebih dininya, tetapi hasilnya juga berbeda karena memang tipe anak itu juga berbeda-beda. Ya, kalau udah dewasa gitu ya tinggal melatih kesabarannya dan belajar sendiri. Ya, kok tulisannya kok beda, makanya tulis kalau koreksi askep tulisannya jowel gak bisa dibaca nih, aduh pusing, bikin pusing ya.
tulisannya. Makanya paling tidak bisa dibaca ya untuk tulisan tangannya itu. Gitu dari saya. Ada yang perlu ditanyakan? Ini sudah dikirim untuk silakan untuk bisa mengisi daftar hadir. Kelas A, B, C sudah ada, silakan diklik nanti sebelum tidak ada alasan untuk tidak tahu ya. Kalau tidak tahu berarti kalian tidak memperhatikan dari penjelasan ini. Silakan, ada yang perlu ditanyakan lagi? Assalamualaikum Ibu, Bu, izin saya mau bertanya. Gantian, siapa dulu ini? Miftah? Nggih, Bu. Ya. Mau tanya, Bu. Kan ini saya kan punya ponakan. Nah, usianya itu udah 9 bulan, Bu, tapi masih belum bisa merangkak. Apakah itu tidak apa-apa atau ada faktor atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Jadi tahapan perkembangan anak yang usia 6 bulan itu sudah mulai tengkurap dan merangkak. Ya. Kemudian bentar. Sudah mulai tengkurap dan merangkak ya. Jadi kalau usia 9 bulan itu seharusnya sudah melewati tahapan itu. Ya, bagaimana seharusnya stimulasi yang diberikan supaya anak untuk bisa latihan merangkak ya, tengkurapkan anak. Ya. Biasanya pada anak yang mengalami keterlambatan merangkak itu adalah pada anak yang obesitas. Ya, jadi gemuk banget ya. Gemuk banget. Jadi kalau pada yang anak yang normal, di situ tengkurapkan anak, kemudian di depan itu kita berikan stimulasi untuk diberikan mainan-mainan yang berwarna mencolok. Ya, merah-merah banget, hijau-hijau banget, kuning-kuning banget, orange ya. Akhirnya dia akan berusaha mencapai itu atau sesuatu hal yang menurut dia menarik. Nah, saya kira kalau anak usia segitu itu mainan yang mencolok di situ sudah sangat memberikan stimulasi anak untuk bisa bergerak maju ke depan. Tengkurapkan anak tetapi jangan terlalu lama ya. Karena kalau dia tidak ada respon untuk bergerak, di situ takutnya tertekan pada dadanya, kesulitan atau tengkurap atau tertutup hidung dan mulutnya sehingga dia tidak bernafas, kesulitan bernafas. Jadi kita latih sering tengkurapkan dan kita rangsang, jangan ditengkurapkan terus ditinggal, tetapi kita tengkurapkan, kemudian kita rangsang anak di depannya itu dengan hal-hal yang sangat menarik untuk anak sehingga dia akan bergerak menuju ya, bergerak ke depan untuk menggapai mainan tersebut. Untuk ponakannya gemuk dah siapa? Miftah? Iya, Bu, gemuk. Tapi sudah bisa tengkurap, Bu. Tapi kalau merangkak itu nggak bisa ngangkat bokongnya, Bu. Dia itu. Nah itu, makanya coba kamu timbang berat badannya, kamu masukkan pada tabel BPTB atau TBU, dia masuk di dalam apa? Apakah sangat gemuk? Nah, kalau sangat gemuk berarti harus diatur di situ. Ya, harus diatur di situ. Kalau sangat gemuk, ya biasanya kalau orang awam melihat anak bayi atau anak kecil gemuk, itu biasanya adalah sulit kita memberikan edukasi. Karena biasanya kalau pada bayi, anak-anak gemuk itu katanya lucu. Padahal itu adalah tidak bagus. Kan enggak apa-apa Bu, gizinya bagus, belum tentu di situ. Nanti akan banyak hal yang akan terjadi, masalah kesehatannya bagi anak tersebut. Makanya kalau obesitas berarti bagaimana mengontrolnya, kita lihat di situ. Biasanya makannya, pola makannya bagaimana, kebutuhan nutrisinya bagaimana. Nah, itu akan dicek. Pada anak yang terlalu gemuk biasanya kesulitan untuk merangkak. Ya, tengkurapnya bisa. Kadang bisa tengkurap tapi nggak bisa balik. Kalau ponakannya Miftahul ini bisa balik enggak? Gimana, Bu? Putus-putus suara jenengan. Pada saat tengkurap bisa kembali lagi enggak terlentang?
Bisa, Bu. Oh bisa, berarti tinggal stimulasinya itu. 9 bulan seharusnya sudah bisa itu. Tapi belum terlambat, ya, belum terlambat. Kalau duduk bisa enggak? Kalau duduk bisa. Duduk bisa, dipegangi. Iya. Atau Enggak, duduk Bu. sendiri? Duduk sendiri. Duduk sendiri. Nah, ini Nggih. kalau duduk sendiri udah bisa, itu seharusnya dia udah bisa untuk merangkak. Ya, makanya perlu diberikan stimulasi. Stimulasinya yaitu tadi, tengkurapkan, kemudian berikan alat-alat permainan yang sangat menarik buat dia. Gitu ya? Nggih, Bu. Tapi apa kan habis tiduran gitu. Ya. Terus bangun itu nggak bisa, Bu. Belum bisa. Masih dipegangin sama tangan. Ya, karena dia belum bisa merangkak. Kalau dia merangkak dari tidur, dia akan tengkurap, kemudian menyangga tangannya untuk berusaha duduk. Ya, ini yang tahapannya harus dilewati karena nanti akhirnya resikonya adalah dari duduk ke berdiri, ya. Dia kalau gitu terus, ya dia bisa duduk. Kemudian nanti diberdirikan dia bisa jalan, tetapi tidak dilatih untuk kekuatan otot tangannya. Dari duduk dia tidak akan bisa berdiri karena dari duduk untuk berdiri itu butuh usaha ya untuk tangannya, pegangan dan seterusnya. Ya, makanya nanti pada saat melatih dari nanti berjalan itu ada tahapannya. Dia harus dilatih untuk berdiri. Berdiri itu tidak boleh diberdirikan, tetapi anak harus berdiri sendiri. Dari duduk untuk latihan berdiri. Itu harus bisa. Ya, harus diberikan stimulasi dan itu harus sabar, ya. Dan itu perlu diberikan edukasi kepada orang tua dan keluarganya. Gitu? Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, tadi kalau udah bisa dipahami, bisa dilanjutkan. Siapa tadi? Saya, Bu, izin bertanya. Oke, Mbak Maratus Solihah. Ya, Bu, gini, di sekeliling rumah saya atau warga yang ada di desa saya itu kan punya anak itu rentan usianya itu 2-3 tahun itu banyak sekali gitu, Bu, di desa saya. Cuma mengenai pendidikan yang sudah dijelaskan jenengan tadi, baik di playgroup, kemudian di TK. Nah, itu mereka semua itu berpendapat kalau anak-anak yang usianya seperti itu, usianya yang masih 2-3 tahun, itu tidak disekolahkan dulu karena takutnya nanti anaknya itu sudah bosan dalam proses belajar mengajar gitu, Bu, katanya. Nah, menurut jenengan dari kondisi yang seperti itu gimana, Bu? Oke, ya. Jadi ada beberapa pertimbangan dari orang tua. Ya, sebenarnya kalau sekolah, sekolah itu kan bermain. Kalau sekolah bermain itu sebenarnya membuat anak tidak bosan. Ya, dia yang penting dia menikmati. Ya, dia nggak akan bosan. Tetapi orang tua di situ kekhawatirannya sudah ada. Sebenarnya yang dikhawatirkan itu apabila anak ternyata perkembangannya pesat, ya 2 tahun udah dimasukkan, harusnya kan kelompok bermainnya itu dia 2 tahun, ya kelas di bawah 3 tahun dan kelas di atas 3 tahun. Nah takutnya di situ perkembangan anak itu karena stimulasinya di sekolah kan di situ mengikuti kurikulum, ya. Jadi perkembangannya pesat, dia cepat bisa, akhirnya nanti takutnya pada saat dia itu disuruh kelompok bermain lagi, kalau dia udah paham dia nggak mau. Ya, sebenarnya enggak apa-apa, enggak wajib anak usia di bawah 3 tahun itu untuk masuk kelompok bermain. Ya, itu disediakan adalah pada sekolah ya, pada orang tua yang sibuk ya, orang tua yang pekerja, yang mana di rumah itu tidak sempat memberikan stimulasi secara maksimal kepada anaknya, sehingga terbantukan dengan adanya kelompok bermain yang di bawah 3 tahun. Ya, kalau pada orang tua yang ternyata
ibu rumah tangga atau banyak waktu untuk bisa memberikan stimulasi pada anaknya, ya enggak apa-apa, enggak harus dimasukkan di sekolah. Jadi diberikan stimulasi sendiri di rumah. Ya, asalkan di situ orang tua juga tahu. Ya. Gitu, Mbak Miftahul? Bisa dipahami? Baik Bu, bisa. Oke, Terima kasih. sama-sama. Yang lainnya, silakan. Ada yang perlu ditanyakan? Tadi siapa tadi? Ada yang perlu ditanyakan? Lainnya? Cukup? Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan Mbak Devi. Itu Bu, kan saya tuh punya sepupu lah. Sepupu saya itu punya anak-anaknya itu nggak bisa merangkak tapi ngadal gitu Bu. Kayak ngesot pakai dada gitu. Apakah itu bahaya atau tidak Bu buat tumbuh kembang anak? Oke, terima kasih ya. Jadi itu apakah bahaya untuk anak usia berapa? Usia 8 bulan Bu kalau nggak salah. Usia 8 bulan. Usia 8 bulan itu masih dalam tahap pertumbuhannya ya. Jadi perkembangan juga. Jadi di situ perlu adanya stimulasi. Jadi sama dengan pertanyaannya siapa tadi Mbak Miftahul ya. Jadi diberikan stimulasi ya dan dilatih ya kekuatannya. Apakah di situ ada masalah di dalam otot-ototnya apa enggak? Ada masalah di dalam pertumbuhan tangannya enggak? Ada masalah di dalam pertumbuhan kakinya apa tidak? Ya, diberikan stimulasi terlebih dahulu, ternyata kok masih kesulitan, maka di sini harus dikonsultasikan ya pada rehab medis. Nanti akan dicek kekuatan ototnya di sini, karena kalau ada masalah di dalam kekuatan ototnya itu nanti perlu adanya fisioterapi. Ya, fisioterapi yang melakukan ada profesi fisioterapi itu sendiri. Jadi nanti akan dilatih otot-ototnya supaya bisa tumbuh secara maksimal sesuai dengan usianya. Jadi ada latihannya sendiri. Jadi distimulasi dulu, ternyata kok sudah 2-3 minggu, 1 bulan kok tetap ya stimulasinya sudah maksimal tapi kok tetap ya berarti harus dikonsultasikan pada rehab medis untuk dites kekuatan otot masing-masingnya, apakah perlu diberikan intervensi fisioterapi atau tidak. Kalau perlu diberikan intervensi fisioterapi ya berarti perlu ada fisioterapi secara rutin. Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lainnya, silahkan. Saya mau bertanya. Oke, Solihatin. Jadi gini Bu, jika seorang anak itu sudah dilakukannya rutin deteksi dini pertumbuhan, perkembangan, dan juga mental emosional, apakah anak tersebut masih ada resiko terkena suatu gangguan ataupun kelainan tumbuh kembangnya Bu, seperti kayak autis itu. Oke, terima kasih Mbak Solihatin. Jadi kalau sudah diberikan secara dilakukan deteksi dini secara rutin, baik pertumbuhan maupun perkembangannya, itu ya sebenarnya tujuan dari deteksi dini itu adalah apa? Untuk bisa terdeteksinya masalah pertumbuhan dan perkembangan itu secara dini, secepatnya. Dengan ditemukannya masalah pertumbuhan maupun perkembangan, sehingga bisa segera diberikan intervensi pada anak, supaya anak bisa mencapai tahapan yang sesuai dengan usianya.
Jadi sebenarnya kalau ya ternyata sudah dilakukan deteksi dini rutin tetapi tidak ada intervensi, sama aja. Ya, karena yang penting adalah intervensinya, tindak lanjutnya. Kalau dideteksi aja ternyata ada keterlambatan, dibiarin. Tidak diberikan intervensi, tidak dirujuk, tidak diberikan intervensi terapi. Ya sudah. Ya, semisal di Lamongan ternyata dia ada di situ hiperaktif. Kemudian dideteksi ada masalah, dirujuk ke rumah sakit. Ini perlu adanya terapi perilaku. Di Lamongan belum ada terapi perilaku, disarankan ke yang paling dekat ke Gresik untuk terapi perilaku, tapi keluarga tidak memberikan terapi lagi. 6 bulan berikutnya dideteksi lagi, ditemukan gitu lagi, kemudian dibawa ke rumah sakit sendiri lagi, disarankan itu tidak dilakukan, ya percuma deteksinya karena tidak ada tindak lanjutnya berupa intervensinya. Jadi harapan dari deteksi dini itu adalah segera bisa ditentukan intervensi apa yang dilakukan dan segera bisa dilakukan intervensi supaya anak bisa segera mencapai tahap perkembangan sesuai dengan usianya. Gitu? Bisa difahami? Nggih, Bu, bisa. Terus yang ini, Bu, tentang autis, itu apakah kelainan autis itu kelainan sejak lahir, Bu? Jadi kelainan autis ya, autis itu multifaktor. Jadi penyebab pastinya itu tidak bisa diketahui secara pasti. Jadi autis itu bisa karena psikologisnya, karena memang adanya masalah di otak, karena kan memang autis itu ada masalah di otak. Nah, ada masalah di otak itu kan multifungsi, bisa karena patologis ya, karena penyakit penyertanya, atau memang karena faktor dari alergi bisa menyebabkan yang lainnya, jadi patologisnya. Jadi sebenarnya kalau autis itu adalah kita sudah lingkupnya dokter spesialis jiwa. Ya, sudah lingkupnya dokter spesialis jiwa. Lah, itu nanti gimana Bu kalau ternyata ditemukan autis ya? Tes autis valid itu sebenarnya dilakukan adalah sebelum anak usia 3 tahun. Jadi mulai usia 18 bulan sampai 36 bulan. Kalau ditemukan autis, maka segera bisa dilakukan intervensi. Tergantung di situ tanda gejala yang muncul apa, sejauh apa. Ya, diperlukan terapi apa. Karena pada masalah-masalah autis kadang juga hanya perlu terapi berupa tindakan atau perlu obat. Ya, tergantung. Pada anak hiperaktif itu juga ada yang hanya butuh terapi perilaku, tetapi juga ada yang perlu adanya di situ pemberian obat. Ya, nah itu adalah lingkupnya medis ya. Apakah di situ ada harapan? Lah, di situ tergantung tingkatannya, tergantung autisnya dan tergantung intervensi dan usaha daripada keluarga karena pada anak-anak tersebut di situ perlu adanya stimulasi maksimal ya untuk bisa mencapai keterlambatannya. Gitu, bisa difahami? Oke, Bu, sudah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain ada sebelum di kolom chat? Ini saya membaca yang ada di kolom chat dari Siti Aurinindita, kelas 4C. Assalamualaikum Bu, saya izin bertanya. Saya mempunyai keponakan Bu berusia 15 bulan, tetapi keponakan saya ini belum bisa berjalan Bu. Apakah saya harus mengajarinya berjalan dengan menuntunnya atau membiarkannya dia sendiri dengan berpegang pada benda di sekitarnya Bu? Nah ini kita latih ya. Kita latih ya. Sebenarnya kalau anak untuk dilatih berjalan itulah dari duduk, kemudian dilatih untuk dipegangi tangannya untuk berdiri. Kalau orang Jawa jadi dipegangi tangannya disuruh berdiri. Jadi kalau orang Jawa itu dijujut, ya dijujut, jadi dipegangi tangannya, kemudian disuruh berdiri, kemudian dilatih untuk berdiri beberapa hitungan 5 detik, beberapa detik ya. Kalau dia sudah kuat berdiri, baru dia akan dituntun. Ya, kalau nuntun itu sebenarnya adalah bukan dipegang ketiaknya,
Ya, bukan dipegang keteknya. Kalau anak di situ kekuatan tangannya, kalau usia 15 bulan itu sebenarnya sudah bisa untuk motorik kasarnya, kakinya untuk menahan tubuhnya untuk berdiri. Ya, tinggal di situ belajar untuk melangkahkan kakinya secara bertahap. Maka dari itu, kalau 15 bulan di situ, kalau ternyata dijujut kok dia berdiri terus jatuh, berarti itu harus dilihat apakah ada masalah di dalam pertumbuhan kakinya. Tetapi kalau kamu coba ya, dicoba diberdirikan, kuat enggak di situ anak itu untuk berdiri, ya, dipegangi, kuat enggak kakinya? Kalau kuat kakinya berarti kita latih anak untuk dari duduk menuju ke berdiri. Tetapi kalau diberdirikan dia kok enggak kuat untuk berdiri kemudian lemes jatuh ke bawah, berarti di situ ada perkembangan di dalam motorik kasarnya dari pertumbuhan kakinya. Itu perlu dikonsultasikan ke rehab medis. Jadi kekuatan otot kakinya di situ bagaimana dan nanti perlu intervensi apa, perlu fisioterapi apa. Ya, tetapi kalau itu tadi, kalau dijujut berdiri. Nah, kalau dijujut berdiri kok kuat berdiri lama, tetapi dia tidak berani. Kadang anak itu kan keberanian antar anak itu kan berbeda. Ada yang berani untuk segera bisa melangkahkan kakinya untuk maju. Ya, itu dengan memberikan stimulasi berupa apa? Memberikan contoh caranya untuk melangkahkan kaki dan merangsang apa? Memberikan stimulasi dengan memberikan alat permainan di depannya yang paling dia sukai. Ya, kalau orang Jawa itu diiming-iming. Ayo ambil ini. Tetapi iming-imingnya adalah jangan menipu. Dalam artian sudah, ayo melangkah ke sini, nanti saya kasih main-mainan ini. Kalau dia sudah berhasil di situ ya kasihkan. Jangan kamu mundur lagi, ayo ke sini lagi, ke sini lagi. Akhirnya nanti anak takutnya apa? Kecewa. Ya, tapi berikan mainan itu. Kalau memang dia sudah berhasil untuk menggapai mainan itu, berikan. Biarkan anak bermain dulu. Kemudian ambil mainan lagi yang menarik buat dia, kemudian berikan stimulasi lagi anak untuk melangkah lebih jauh lagi. Ya, itu caranya. Untuk Mbak Siti Aurinindita, bagaimana? Bisa difahami? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya ini dari Mbak Arlita Weli. Assalamualaikum Bu. Saya Arlita Weli dari kelas 4C. Mohon maaf izin bertanya Bu, apa yang harus dilakukan pada anak usia 2 tahun yang kesulitan bicara Bu? Padahal sudah diajak belajar berbicara. Sekian, terima kasih Bu. Nah, kalau anak usia 2 tahun ini belum bisa bicara sama sekali, Mbak Arlita? Belum sama sekali, Bu. Nah, belum sama sekali. Keluar A, I, U, E, O? Iya, cuma kadang kayak ya begitu A, I, U, E, O. Nah, ini 2 tahun seharusnya sudah beberapa kata yang dikeluarkan. Ya, nanti pertemuan offline nanti Bu Lilis akan mengajarkan untuk deteksi dini yang menggunakan Denver 2 ya. Itu ada nanti diajari Bu Lilis. Seharusnya kalau udah 2 tahun di situ dicekkan ya. Coba kamu ambil sekarang kan masih KPSP, dicek menggunakan KPSP, download KPSP ya usia 24 bulan di internet banyak, kamu cek di situ bagaimana perkembangannya. Nah, seharusnya 2 tahun di sini perlu adanya terapi bicara kalau memang belum keluar kata-kata sama sekali. Ya, jadi perlu tes dulu dengan KPSP. Ya, di situ download aja KPSP usia 24 bulan. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Berapa jawaban iya, ya? Apakah di situ sesuai meragukan atau penyimpangan? Kalau sesuai kan jawaban iya 9 sampai 10, 7 sampai 8 meragukan dan 6 atau kurang dari 6 adalah di situ terjadi penyimpangan. Ya. Jadi nanti kalau sudah diajari Bu Lilis untuk deteksi perkembangan dengan Denver 2, nanti kamu baru tes ya bagaimana perkembangan bahasanya. Nanti kamu cek di situ seharusnya sudah terlewati itu, sudah beberapa kata yang keluar.
Karena di sini ada beberapa kemungkinan pada anak yang mengalami keterlambatan di dalam bicara, apakah memang anak mengalami keterlambatan di dalam bicara, ada masalah perkembangan bicara, perkembangan bahasa saja, atau memang anak itu ada tuli, ya, tunawicara, ya, istilahnya kalau bisu, atau memang dia tuli. Makanya nanti pada anak yang mengalami masalah di dalam perkembangan bahasa itu akan dites, tes daya dengar, ya, kemudian dicek apakah ada tunawicara apa tidak, ya. Jadi tesnya itu nanti akan dicek. Kalau memang di situ tidak ada tunawicara dan tidak tuli, tidak ada masalah di dalam pendengaran, tes daya dengarnya normal, ya berarti di situ masalahnya adalah pada masalah perkembangan. Perkembangannya adalah perkembangan bahasa, sehingga nanti berpengaruh terhadap bicaranya. Begitu, Mbak Arlita? Baik, Bu, terima kasih. Nanti dicek ya, dicoba pakai KPSP yang untuk usia 24 bulan ya. Iya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lainnya, tadi ada yang raise hand ya? Siapa tadi? Tapi udah dihapus kayaknya. Silahkan, yang lainnya. Jika ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Halo? Dengar suaranya Bu Delis enggak? Dengar, Bu. Dengar, Nah, Bu. cukup untuk materinya? Sepertinya cukup. Oh, cukup, Bu. Alhamdulillah kalau cukup ya, jangan lupa untuk dibaca ya, karena nanti kalau pertemuan selanjutnya adalah kita mencoba untuk deteksi dini tumbuh kembang dan belajar untuk Denver 2, kalian tidak paham tentang itu, takutnya kalian kesulitan di dalam memahaminya. Makanya dari buku panduan yang sudah kalian pegang silakan dipahami ya, supaya benar-benar paham ya. Karena ini tidak hanya tahu, tetapi juga harus paham. Ya. Kalau sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, saya akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Saya N, saya tutup.